Kok berat sih? Batinnya berucap manakala sepeda yang ditumpanginya terasa begitu berat. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Katakuri yang berjudul Mayit. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Mayit adalah sejenis hantu serupa pocong, namun perawakan dan wujudnya sedikit berbeda. Memang banyak kesamaan di antara kedua makhluk ini, namun tingkat mengganggu dan keberingasannya sedikit berbeda. Kalau pocong biasanya memakai kain kafan putih dan wajahnya terlihat, maka lain halnya dengan mayit ini. Tubuhnya sepenuhnya tertutup kain kafan hitam dan hanya menyisakan sedikit celah di antara kedua matanya. Tingginya sekitar 2 meter lebih, hampir sama dengan tinggi pohon pisang yang sudah tua dan berbuah. Dengan kain kafan hitam dan kotor dengan tanah, siapa yang tak gentar dibuatnya ketika sedang apes berjumpa dengan sosok tersebut. Kehadirannya ditandai dengan bau aroma pandan yang menyengat, seperti bau musang atau luwak. Jadi jika kalian mencium aroma pandan dan tak ada tanaman pandan di sekitar kalian, maka bisa dipastikan makhluk ini tengah berada di dekat kalian. Ketika aroma pandan berganti dengan bau busuk yang amat sangat menyengat, maka dia semakin dekat. Di sini, hal semacam itu bukanlah isapan jempol belaka. Banyak dari warga di sini yang sudah berjumpa dengan makhluk tersebut. Ketika bertemu dengan makhluk ini, maka sudah dipastikan ia akan mengejar korbannya tersebut. Ia meloncat dan melayang-layang di udara. Gaya gravitasi seolah tak berlaku untuknya. Ada beberapa cara untuk bisa lolos dari kejarannya. Pertama, dengan berlari zigzag. Tidak berlari lurus sampai di tempat yang dirasa aman untuk kita. Konon, makhluk ini tidak akan mengejar jika kita berlari zigzag atau serampangan. Kedua, berlari meloncati pagar kecil di depan rumah. Di sini, memang kebanyakan rumah warga mempunyai pagar kecil di depan rumahnya, hanya setinggi lutut. Cara ini dirasa ampuh untuk membuat makhluk tersebut berhenti mengejar, karena ia takut akan benda tajam dan tak bisa melompat terlalu tinggi. Ketiga,
menaburkan garam ke arahnya. Karena makhluk ini konon takut dengan garam. Jika memang kita berhasil lolos tanpa memakai cara tersebut, atau masuk ke dalam rumah dengan dirasa aman, maka bersiaplah diteror selama semalaman penuh. Karena ia akan menunggu di balik pintu atau jendela rumah kita. Ia akan menggedor-gedor pintu maupun jendela di mana kita berada menggunakan kepalanya. Dengan cara membentur-benturkan kepalanya di pintu atau jendela rumah kita. Dan jika kita tak bisa berlari sewaktu bertemu dengan makhluk ini, maka ia akan berdiri mematung di hadapan kita dan mengeluarkan tangannya yang kering dengan dagingnya yang sudah busuk dan terlihat bagian tulangnya. Tangannya hitam kebiruan dengan kuku jemarinya yang berwarna merah. Ia akan mendekap kita tanpa bergerak sedikit pun. Kurang mengerikan apa coba? Saya telah mendapat informasi langsung dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sosok ini. Saya akan rangkum sebisa mungkin. Langsung saja saya mulai ceritakan apa yang dialami dari narasumber saya. Malam menjelang, Rudy sudah berpakaian rapi, lengkap dengan jam tangan dan rambutnya yang sudah tersisir rapi. Ia berniat untuk melihat pentas seni yang diadakan di desa sebelah. Sekalian menemui pacarnya tentu karena memang mereka sudah berjanji untuk bertemu di acara tersebut. "Ruth, pulangnya jangan malam-malam. Takut nanti ada apa-apa di jalan," ucap ayahnya memperingati Rudy. "Beres, Pak," jawabnya sambil mengacungkan jempolnya. Rudy berangkat menggunakan sepeda kumbang milik ayahnya, karena memang hanya itu yang ia punya. Ia berangkat jam 8 malam melewati perbatasan desa yang gelap dan sepi. Ditambah jalan yang rusak, membuatnya harus ekstra hati-hati mengemudikan laju sepedanya. Setelah menempuh perjalanan yang berliku, akhirnya Rudy bertemu dengan pujaan hatinya di tempat yang telah disetujui. Suasana tampak begitu semarak dengan hiasan lampu dan orang-orang yang berlalu lalang. Begitu ramai malam ini, karena memang acara seperti ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Sebuah pesta rakyat untuk warga desa. Waktu terasa begitu cepat berlalu ketika bersama sang pujaan hati. Ya, itulah yang Rudy rasakan. Lalu lalang dari orang-orang sudah tak terlalu terlihat. Hiburan dari sang biduan dangdut pun sudah usai. Malam semakin bergulir hingga tiba saat pertunjukan wayang dimulai. Yang berarti di mana waktu sudah berada di tengah malam. Suara gamelan dan nyanyian sang sinden seakan memberi makna tersendiri ketika acara dimulai. Rudy pun bersiap untuk pulang karena malam telah larut. Setelah bersalaman dengan pujaan hatinya, Rudy pun segera pamit untuk pulang. Kembali melewati jalan yang rusak, sepi dan gelap. Entah kenapa, malam ini terasa begitu sunyi dan berbeda. Aneh batinnya merasa. Ia terus mengayuh sepedanya sambil memicingkan mata untuk mencari jalan yang dirasa mudah untuk dilewati. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat. Ketika melewati jalan yang samping kanan dan kirinya, terdapat banyak pohon pisang dan kelapa. Kok berat sih? Batinnya berucap manakala sepeda yang ditumpanginya terasa begitu berat. Seperti membawa beban berat, pikirnya, atau ban sepedanya yang kempes. Tidak mungkin rasanya. Karena hendak pulang tadi, ia sempat mengecek ban sepedanya tersebut.
Rudy bergidik merinding. Udara dingin terasa memeluk tubuhnya. Ia menapakkan salah satu kakinya. Entah kenapa kakinya begitu bergetar. Ketakutan mulai merasuki dirinya. Ia turun untuk mengecek keadaan sepedanya tersebut. Sambil berjongkok, ia memperhatikan setiap detil dari sepedanya tersebut, mencoba mencari apa yang salah dari tunggangannya ini. Dan ketika ia berdiri, karena tak ada masalah apapun pada sepedanya, dek, ia tak bernafas untuk sepersekian detik lamanya. Karena di samping sepedanya berat sebelah, ia melihat sosok mayit yang sedang menghadap padanya. Kakinya gemetar hebat. Ketakutan semakin merasuk dalam dirinya. Mulutnya terdiam kaku. Setiap kata yang coba ia ucapkan hanya terbata-bata yang ia bisa. Sosok mayit tersebut masih terlihat menghadapnya. Entah dapat kekuatan dari mana, tubuh Rudy yang semula kaku membatu. Lalu ia bisa berjalan kembali. Ia segera berlari sambil menuntut sepedanya. Dengan peluh yang membasah sekujur badannya, ia mencoba berlari sekencang mungkin, menjauhi sosok mayit tersebut. Rudy kalap. Ia berlari kesetanan sambil terus menuntun sepedanya. Namun sial, sosok mayit tersebut mengejarnya, meloncat-loncat di udara di samping dirinya. Rudy menggila. Kini sepedanya ia banting, dan Rudy berlari sekuat tenaga meninggalkan sepedanya. Masa bodoh, hatinya berkata. Yang penting sekarang adalah keselamatan dirinya. Hingga akhirnya ia sampai di desanya. Namun tak kunjung membuat Rudy menghentikan langkahnya. Ia masih berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Ayahnya yang sedari tadi menunggu kepulangan Rudy beranjak dari tempat duduknya karena melihat Rudy yang tengah kalap menuju rumahnya. "Kenapa, Rud? Yang eling?" Ayahnya berucap, mencoba menenangkan anaknya. Namun Rudy hanya berteriak. Para tetangga yang mendengar teriakannya pun keluar untuk melihat keadaan Rudy. Para perempuan terlihat panik. Suasana menjadi kacau di depan rumah. Hingga akhirnya Rudy jatuh tergolek tak berdaya. Ia pingsan karena ketakutan dan kepanikan. Para tetangga segera membopong tubuh Rudy untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Ayahnya terlihat panik. Ibunya begitu syok melihat keadaan putranya. Sementara para tetangga memijat-mijat kening Rudy dan mengusap hidungnya dengan minyak kayu putih, berharap Rudy segera siuman dan lebih baik keadaannya. Namun semua usahanya sia-sia. Rudy tak kunjung bangun. Sementara malam semakin bergulir, menunjukkan pukul jam 12 malam. Para warga yang berkerumun mulai membubarkan diri masing-masing. Rumah yang tadinya ramai sekarang menjadi sunyi sepi. Hanya tinggal ayah dan ibunya Rudy saja. Sang ayah pun menutup pintu rumahnya. Rudy sudah terbaring di kamarnya. Ayahnya pun sudah masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk tertidur. Karena malam yang sudah larut, selang beberapa menit terdengar suara dari depan rumahnya. Dak, dak, dak. Suara orang memukul-mukul jendela rumah. Suara itu terus berulang sampai-sampai membangunkan ayahnya Rudy yang tengah tertidur. Ia terganggu karena suara ketukan yang berulang dan membuatnya begitu penasaran. Ia bangun dari tempat tidurnya untuk melihat ke depan rumahnya. Dan
ketika baru sampai di ruang tamu rumahnya, ia melihat sosok tinggi berbalut kain kafan hitam. "Astagfirullah," ucap ayahnya Rudi, karena kaget melihat mayit tengah berada di depan rumahnya. Terlihat dari balik gorden putih tipis yang menutupi jendelanya, mayit tersebut tengah membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Namun dengan tenang, ayah Rudi berjalan ke dapur untuk mengambil garam yang akan ia larutkan ke dalam gayung air bak mandinya. Sembari mencampur air dan garam, ia membaca doa-doa. Setelah dirasa cukup, ia kembali berjalan menemui sosok yang mengganggu rumah dan anaknya tersebut. Segera membuka pintu, ia segera menyiramkan campuran air dan garam tersebut ke arah mayit yang masih membentur-benturkan kepalanya ke jendela rumahnya. Pure. Air disiramkan ke mayit tersebut. Sosok itu jatuh menggeliat seakan kepanasan. Lalu tak lama, sosok itu menghilang dengan meninggalkan noda hitam di ubin rumah Rudi. Ia menghilang seperti menguap menjadi asap hitam pekat dengan aroma pandan bercampur busuk. Keesokan harinya, Pak Zani yang merupakan warga kampung di sini datang ke rumah Rudi sambil membawa sepeda kumbang milik Rudi yang semalam ia tinggalkan di jalanan. Rudi juga sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi untuk menjelaskan kejadian yang semalam ia alami. Cerita lain datang dari Mbok Darsem, seorang perempuan tua yang pernah dinampakkan wujud dari mayit ini. Mbok Darsem tampak panik karena tidak tahu kemana selendangnya. Ia berniat untuk menjenguk saudara yang tengah sakit di dusun sebelah. Ia biasa membawa ceting bambu atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ia berniat untuk membawa beras dan kelapa untuk menengok saudaranya itu. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukannya. Segera ia berangkat menuju rumah saudaranya melewati jalan desa yang masih ramai. Karena memang belum terlalu malam. Sekitar berjalan selama 15 menitan, ia pun sampai. Segera masuk untuk melihat keadaan saudaranya. Ia memijat-mijat dan sesekali menyuapinya makan. Karena kondisi saudaranya yang lemah tergeletak di kasur. Tak terasa waktu berlalu dengan pasti. Hingga menunjukkan pukul 10 malam. Mbok Darsem pun pamit pulang. Pardi yang merupakan anak dari saudaranya yang tengah sakit menawarkan untuk mengantarkan Mbok Darsem pulang ke rumahnya. Namun Mbok Darsem menolak karena tidak mau merepotkan. Dan ia juga sudah terbiasa pulang sendiri. Akhirnya ia pamit, namun memilih rute yang berbeda sewaktu ia datang. Ia mengambil jalan pintas menuju rumahnya. Namun jalan pintas tersebut harus melewati kebun pisang milik warga desa yang rapat dan gelap. Rasa tidak enak memang sudah Mbok Darsem merasakan sewaktu melewati jalan pintas ini. Dingin dan gelapnya malam seakan menjadi bumbu pelengkap rasa was-wasnya. Suara burung yang terdengar serak berasal dari pojok kebun ini. Bulu kuduk Mbok Darsem seketika meremang mendengar suara aneh dari burung tersebut. Ada ketakutan di setiap langkah yang dipijakannya di kebun ini. Ia mempercepat langkahnya agar segera sampai di tempat yang ia tuju. Namun, langkah kakinya terhenti. Tubuhnya mendadak kaku. Bagaimana tidak, di ekor matanya sebelah kiri, ia menangkap sesosok mayit tengah berada di sampingnya, menyender di batang pohon pisang.
Tubuh Mbok Darsem mendesak kaku. Diam tak bisa bergerak di dekap ketakutan yang luar biasa. Sosok tersebut mendekat dan kini sudah berada di hadapan Mbok Darsem, berhadap muka satu sama lain. Mbok Darsem dipaksa melihat ketakutannya sendiri. Pandangnya mulai gelap dan berkunang-kunang. Dan bruk, Mbok Darsem jatuh pingsan di area kebun pisang di tengah jalan setapak yang ia lewati. Sejak itu, Mbok Darsem tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hingga keesokan harinya, Mbok Darsem baru sadar setelah dibangunkan oleh sang pemilik kebun. Kemunculan makhluk ini konon pertanda gagalnya panen dan datangnya penyakit menular. Entahlah benar atau tidaknya. Masih banyak sebenarnya cerita dari para warga lainnya. Namun lebih baik saya akhiri sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Selesai. Halo para pendengar. Bagi yang suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.